wabarakatuh. Saya Suhermi Rahmat, CDP Angkatan 5 Kota Makassar, fasilitator Ibu Husnul Khotimah, Bapak pengajar praktik Bapak Haji Amaluddin, yang terhormat Kepala Sekolah UPT SPF SDI nomor 2 Bapak Fatur Ali Basom. Perkenalkan, saya Suhermi Rahmat. Kali ini akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christine Tania, guru kelas 1 di SD Impres nomor 2. Oke. Kita mulai praktik coaching super akademiknya. Selamat pagi Ibu Christine. Selamat pagi Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Bersyukur baik. Oke, terima kasih. Apa hari ini tidak mengganggu waktunya? Tidak mengganggu waktunya. Alhamdulillah. Jadi seperti pembicaraan sebelumnya, kita akan melakukan supervisi akademik untuk Christine kelas. Jadi pada saat ini kita akan melakukan observasi ya. Jadi sebelum melakukan observasi di kelas, nantinya saya sebagai supervisor. Dari supervisi ini adalah untuk sama-sama ya, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Terus nanti akan berbagi ilmu dan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan kompetensi kita sebagai guru. Oke Ibu Christine, sebelumnya saya ingin bertanya, nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Kalau di dalam kelas nanti, kebetulan mata pelajaran bahasa Indonesia, pengenalan suku kata lalu lelo, dan identifikasi sendiri kata yang membuat unsur suku kata lalu lelo. Oke, jadi nanti pada supervisi nanti itu mata pelajaran bahasa Indonesia dan tujuan pembelajarannya memperkenalkan kata lalu Lelo dan identifikasi sendiri. Oh, dan identifikasi sendiri. Oke. Terus nantinya Ibu Christine pada saat observasi nanti itu di kelas 1 ya? Betul. Oh iya, di kelas 1. Dan untuk area pengembangannya Bu, kira-kira apa yang ingin dikembangkan pada saat supervisi nanti? Pada area perkembangan nanti ada pembelajaran secara berpasangan, berkelompok yang mau dikembangkan, bagaimana mereka bisa mulai kerja dalam kelompok karena biasanya sendiri-sendiri. Berpasangan, apakah mereka tahu bagian masing-masing, bisa berbagi atau tidak, itu yang akan dikembangkan. Selanjutnya nanti ada juga LKPD secara mandiri. Oh iya, bagus. Jadi nanti area yang akan dikembangkan yaitu pembelajaran kelompok ya. Jadi sebelumnya biasanya anak-anak belajar dengan mandiri. Jadi untuk pada saat supervisi ini akan di kelompok-kelompokan ya Bu ya. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Terus untuk kira-kira indikator ketercapaiannya Bu? Indikator ketercapaiannya ya jelas pasti kalau mereka sudah bisa identifikasi sendiri suku kata lalu lelo dan bisa menemukan secara mandiri dalam satu teks bacaan kata-kata yang memuat unsur suku kata lalu lelo. Oh iya, jadi oke, saya ulangi ya Bu, untuk indikator ketercapaiannya tentunya nanti anak-anak sudah bisa mengidentifikasi sendiri ya antara suku kata lalu lelo. Terus di dalam penilaiannya, untuk penilaiannya Bu, kira-kira apa yang akan diusahakan nanti pada saat penilaiannya? Kalau penilaian nanti ada yang secara proses, ada juga secara observasi, ada juga secara teks tertulis. Oke. Jadi untuk penilaian nanti ada 3 proses, kemudian penilaian Formatif, dan ada summatif ya. observasi. Oke, ada observasi. Oke Bu. Oh ya, Ibu Christine, untuk kira-kira nanti kan di supervisi ini kira-kira apa harapan Ibu di dalam supervisi ini? Harapan mengenai supervisinya ya, berarti harapannya yaitu nanti dengan adanya supervisi ini ada ilmu baru yang saya dapatkan, ada pengembangan baru yang mungkin belum saya munculkan di dalam kelas sebelumnya, bisa saya munculkan ke depannya setelah melalui
supervisi. Iya, mudah-mudahan insya Allah kita di sini akan saling belajar ya. Tentunya nanti di dalam supervisi ini bukan hanya saya saja yang akan memberikan masukan, tapi tentunya saya akan juga mendapatkan mungkin ilmu baru atau ide-ide baru yang akan Ibu Christine ajarkan pada saat supervisi nanti. Oke Ibu, mungkin itu saja untuk percakapan kita pagi ini. Saya ucapkan sangat berterima kasih. Terus untuk harinya Bu, kita akan tanggal 17 ya? Ya, 17. Ya, tanggal 17 November. Itu di jam kedua atau jam terakhir? Di jam kedua ya? Oh iya, oke. Oke Bu Christine, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah belajar agama, sekarang kita mau belajar. Kalau begitu kasih tunjuk dulu tepuk semangatnya kelas 1A. Tepuk semangat. Saya hebat. Saya baik. Saya cerdas. Boleh sombong? Tidak boleh. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran, ada yang suka bernyanyi? Mau bernyanyi apa? Oke. Gerakan bebek. Goyang bebek, kelompok 1 diawali suku kata la. Lampu. Kelompok 2 kalau suku kata li. Lilin. Kelompok 3 suku kata lo. Lompat, lobak. Boleh. Suku kata le. Le mineral apa? Kira-kira ini sayur apa? Sayur labu. Kalau labu diawali dengan suku kata apa? La. Kalau ini apa? Nah, harus bisa di pensil warna-warnai. Ini pas. Boleh? Boleh tulis tanggal. Oke, silakan. Menjadi pas. Sama-sama baca mulai dari judul. Rani anak rajin. Rani adalah anak dari Pak Guru dan Ibu Leli. Pak Guru memiliki ladang yang luas. Rani suka ikut ke ladang bersama Pak Guru dan Ibu Leli. Kalau keliru tidak apa-apa, bisa diperbaiki. Dan Ibu Leli, Pak Guru memiliki ladang yang luas. Rani suka ikut dan Ibu Leli, di ladang ada tanah. Kelihatan yang mana apa yang tadi di dalam diferensiasi bisa Ibu Seperti tadi kan ada bacaan. Sudah bacaan itu ada yang boleh mereka lingkari pakai pensil, boleh mereka lingkari pakai pensil warna. Tadi juga ada tugas per kelompok, boleh mereka tulis saja labu, tulis saja lembu, boleh mereka tulis dan mewarnai. Jadi ada selalu pilihan ke mereka yang jelas berbuat. Jangan sampai ada juga anak yang mungkin terlalu asik dengan kita yang fleksibel, akhirnya bilang nggak mau bikin apa-apa, nggak mau menulis. Nah itu perlu perlakuan khusus lagi. Tapi puji Tuhan tadi di kelas sudah ada yang seperti itu. luar biasa Bu. Terus untuk strategi apa yang tadi Ibu persiapkan? Strategi mungkin sudah pembiasaan ya. Ya. Pembiasaan dari awal pembelajaran komitmen ke dalam kelas 1A itu pasti selalu ada refreshingnya dulu di awal. Apalagi kalau kita masuk jam kedua,
jam habis mereka makan itu di otaknya itu mereka sudah mau pelajaran singkat dan pulang. Jadi harus kembali memusatkan seperti antara bermain, menyanyi, seperti tadi potong bebek angsa menyanyi, boleh game. Kedua, tidak monoton dengan menulis di papan tulis, apalagi kelas 1. 3 kalimat, 4 kalimat satu hari itu menurut saya pribadi itu sudah cukup. Nanti tinggal ditambahkan ke orang tua untuk latih di rumah mengenai menulisnya. Kan ada juga kadang guru penuh papan tulis, anak-anak ya menulis saja toh, akhirnya itu membosankan. Jadi ada kita sebagai guru apalagi kelas 1 memikirkan plan A, B, C, D yang mungkin juga tidak terpapar di RPP. Melihat kondisi anak, jadi ada strategi seperti itu. Ketiga, memang harus memperkaya diri dengan icebreaker. Pembelajaran ini tentunya kita sebagai guru melihat, oh inilah dia. Ada kita pilihan, suara, pemilikan. Jadi di sini anak-anak diberikan kesempatan untuk menggunakan semuanya, suaranya, pilihannya, kepemilikannya. Media juga itu menentukan kalau kelas 1. Oh iya. Cuman kan kalau media semakin kesini kan kita tidak sama kayak guru-guru yang di zaman kita kuliah yang harus betul-betul mengkreasi. Kalau memang umpamanya matematika ya mungkin bisa pakai media-media apa, tapi kalau ini kita bisa sound, layar, tubuh kita. Jadi media-media seperti itu. Jadi betul-betul bukan cuman kita baca buku. Anak-anak ini salah satu yang sangat membantu di kelas 1 divisi ya, televisi karena iya betul. Jadi terlihat memang tadi anak-anak itu sudah menguasai beberapa lagu, sudah hafal, ya kan? Iya, karena adanya pembiasaan yang sudah berulang-ulang. Sejak kapan nih? Padahal itu memang pembiasaan. Jadi pembiasaan betul-betul itu sangat penting. Jadi kelihatan tadi, oh ini memang manajemen kelasnya. Ya. Posisi kursi lampu kelas 1 tidak bisa konvensional. Ya. Apalagi yang kursi bersambung, kalau kursi bisa masih enak aturnya kan. Dia memang harus ini. Baru kan mereka tiap hari digilir model. Ya. Kelompok ini nanti pindah lagi. Kira apa lagi yang Ibu Nona akan lakukan, tingkatkan supaya selalu mempertahankan keadaan kelas yang tentunya anak-anak tidak bosan, tidak membosankan di dalam kelas. Mungkin kalau saya pribadi menyiapkan waktu untuk edukasi diri, karena kan kadang kita kalau terlalu sibuk mengajar, apalagi kalau umpamanya tanda kutip sudah kita kuasai, kita stuck. Nah, jadi menyiapkan waktu untuk membuka diri ke pelatihan-pelatihan tertentu sehingga ada lagi hal baru bagi mereka, kejutan-kejutan baru lagi bagi mereka. Saya rasa kalau kelas 1 itu kelas awal, kelas dasar di mana butuh memang dinamisnya gurunya. Karena kalau saya cuman mengandalkan bilang ice breakingnya kencang, menyanyinya kencang, itu lambat laun akan ada anak yang bosan. Jadi mungkin si guru kita dulu. Terus untuk keberhasilan, ukuran keberhasilan yang Ibu Nona, indikatornya bilang, oh ini sudah berhasil di dalam kelasku ini. Kira-kira apa yang menjadi indikatornya Ibu Nona bahwa pembelajaran saya selama 1 bulan, 2 bulan ini sudah ada hasilnya? Kalau kelas 1, kebetulan sudah 2 tahun ini saya pegang kelas 1. Yang pertama dulu karakter disiplin. Jadi meskipun mereka terlihat suka sama saya juga sebenarnya tegas. Jadi disiplin mengenai waktu, kebersihan, kerapihan itu pembiasaan. Lanjut lagi bicara ke bundanya. Yang kedua, kalau pembelajaran ini kan dia kurikulum merdeka permapel. Jadi dia menyenangkannya adalah ketika materi tertentu dia belum, itu tidak akan menjadi masalah untuk diulang terus. Nah, bersyukur kelas 1 ini salah satu kelas yang daya tangkapnya cepat dan tepat. Bahkan kalau ada yang mungkin masih tidak seragam dengan temannya, itu baru saya ambilkan waktu khusus untuk penambahan teks tugas di rumahnya. Jadi indikator saya selalu bilang berhasil kalau ketika saya masuk mereka ready belajar. Dan senang belajar. Kesiapannya anak-anak. Yang selanjutnya itu tidak ada anak-anakku yang istilahnya trauma.
Makanya saya lebih sering tegur orang tuanya daripada anaknya, karena kalau orang tua satu kali bikin trauma anak, kita guru di dalam kelas yang susah. Jadi indikatornya karakternya, terus kesiapan belajarnya. Karena kalau itu sudah kompleks, sudah bisa, insya Allah itu materi enak mereka terima. Kalau mereka sudah karakter, disiplin dulu, tenang dulu. Oke, bagus, luar biasa Bu Non. Ada lagi tidak Bu Non yang kira-kira yang mau dalam 1-2 bulan nanti atau di semester 2 yang ingin Bu Nona lebih tingkatkan lagi atau lebih kembangkan lagi sama anak-anak? Kalau kelas 1, kalau sudah mau menyentuh kelas semester 2, ini sebenarnya sudah akhir-akhir pembelajaran kan, makanya ada pengayaan, pengembangan. Dia sudah mulai, saya mau kembangkan mengenai pengenalan tarian, cowok, cewek, percaya dirinya. Jadi kalau ada event, mereka bisa tampil. Meskipun ada 1-2 anakku yang pemalu, bagaimana nanti stimulus. Kayak sudah berhasil, atau adakah di bagian-bagian yang mungkin Ibu Nona masih mau tingkatkan lagi? Kira-kira? Kan dari awal sampai akhir ada apresiasi, tadi bagus sekali apresiasinya. Jadi di sini kelihatan sekali itu bagus sekali, setiap anak itu sudah terbiasa mengucapkan terima kasih, antri di dalam kelas. Jadi kesiapan kelasnya, manajemen kelasnya ini bagus sekali Bu Nona. Yang mau ditingkatkan mungkin karena kelas 1 kayak waktu yang dikasih sama kita 2,5 jam, terpotong dengan istirahat beberapa, pendampingan. Saya selalu merasa karena mengajar target-target jam, target materi yang harus 2 mapel sehari, ada anak-anak tertentu yang butuh saya duduk di sampingnya lebih lama, itu kurang. Jadi saya